Ya, shalom Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun secara virtual melalui online ini. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas kita semuanya dan kita akan membawa diri kita dalam pujian kepada Allah. Kita naikkan pujian, segala puji syukur bagi Allah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan hari lepas hari. Di masa-masa pandemi ini Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami. Engkau memberikan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Engkau menyediakan apa yang kami perlu tepat waktu. Dan hari ini pun Engkau menyediakan rema untuk kami nikmati. Menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Kami tidak menjadi lemah, tetapi kami menjadi kuat oleh karena kuasa firman-Mu. Maka ajar kami hari ini dengar-dengaran akan sabda-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka, kami diubahkan, dipulihkan, didewasakan di dalam Kristus. Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di tengah-tengah umat-Mu dimanapun berada. Damai sejahtera Allah turun atas kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara sekalian Tuhan, hari ini kita akan bersyukur pada Tuhan karena kebaikan kemurahan-Nya. Maka mari kita akan tanggapi kebenaran firman Tuhan itu dengan sikap hati yang terbuka, sikap hati yang seperti seorang murid yang rindu menerima pengajaran-pengajaran yang sehat. Mari persiapkan Alkitab kita dari kitab Yudas, ya, bagian akhir dari perjanjian baru, dekat sebelum Wahyu. Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Tema kita hari ini adalah bangunlah dirimu di dalam Tuhan, ya. Bangunlah dirimu di dalam Tuhan. Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing, ya. Saya akan bacakan dengan cepat. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus.
Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatilah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, kita hari-hari ini berada di dunia yang di dalamnya juga iblis gencar memerangi kita. Ingat, sebagai umat Tuhan yang masih di dunia ini, kita hidup dalam perjuangan, ya. Perjuangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan iblis. Di dalam Efesus 6 ayat 12, ya. Dan iblis itu sangat aktif. Kita juga menghadapi nabi-nabi palsu yang terus menyebarkan ajaran sesat, ya. Dalam Matius 7 ayat 15. Kita juga akan berhadapan dengan pengecek-pengecek, roh pemecah belah, orang yang hidup tanpa Roh Kudus, ya, tadi di ayat 18 dan 19. Yang semuanya itu bertujuan untuk menghancurkan iman kita, ya, supaya kita tetap dapat bertahan dan berdiri di atas iman yang teguh. Kita harus membangun diri kita sendiri menjadi benteng yang kuat dan tidak dapat ditembus oleh musuh kita. Bagaimana kita membangun diri kita? Saudara-saudara Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana serangan terhadap iman kita itu akan semakin gencar, semakin kuat, ya. Kenapa? Tekanannya multidimensi, tidak hanya secara dunia roh yang tidak kelihatan, tetapi juga secara finansial, tetapi juga secara relasional, hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, juga masalah ekonomi, ya, pekerjaan dan sebagainya. Itu bisa meruntuhkan iman kita. Maka kita harus membangun iman kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh. Seperti apa yang disampaikan di dalam bacaan kita ini, ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudara, di ayat 20, yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 20. Bagaimana kita membangun diri kita? Yang pertama, miliki iman yang suci, yang murni, iman yang kepada Yesus Kristus. Memiliki iman yang paling suci artinya memiliki iman yang telah teruji mutunya, yang tidak terkontaminasi oleh kehidupan dosa, oleh kebimbangan dan oleh kekhawatiran. Saudara, iman kita, iman yang hanya kepada Yesus Kristus. Jangan berkurang, jangan takut, jangan ragu. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada keselamatan yang sejati, di dalam Yesus ada penyertaan, di dalam Yesus ada pembelaan, di dalam Yesus ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan iman seperti ini seringkali dirongrong dengan ketidakpercayaan, kebimbangan, keraguan, ketakutan. Itu dimunculkan dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Maka mari jangan berfokus kepada apa yang ada di sekeliling kita, tetapi kita mulai berfokus memandang ke atas, bagaimana Allah di sana ada, melihat segala kebutuhan kita Dia akan cukupkan, segala kelemahan kita Dia akan kuatkan, dan ketika kita mengalami pembelaan, penyertaan Tuhan, kita akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Miliki iman yang suci. Ada sebuah usaha untuk terus-menerus melekat erat kepada Allah. Bacalah firman Tuhan, berdoalah di dalam Dia, dan nikmati hadiratnya. Ya, yang pertama, miliki iman yang suci. Yang kedua, bangunlah kehidupan doa dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, apakah dalam bahasa roh? Ya,
Saya tidak tahu apakah hanya ini jalan satu-satunya, tetapi doa adalah nafas orang percaya. Doa yang dinaikkan dalam tuntunan Roh Kudus dijamin adalah doa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa saja yang kita doakan berkenan dijawab oleh Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, Yohanes 15 berkata, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal dalam firmanku, mintalah apa saja, maka aku akan memberikan supaya kamu bersukacita. Itu artinya kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ya. Di ayat yang lain dalam Yohanes katakan, sampai sekarang kamu boleh meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka aku akan memberikannya kepadamu. Ya. Di sini kita harus memintanya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, membangun kehidupan doa itu bukan segampang kita ngomong, tetapi membutuhkan perjuangan untuk memiliki kontinuitas. Kesadaran bahwa kita adalah orang terbatas, manusia yang terbatas, lemah, maka kita membutuhkan kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang kuat, yang hanya ada di dalam Allah saja. Mari temukan setiap janji kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, kemudian miliki iman di dalam Yesus Kristus dan hidup di dalam Roh Kudus. Demikian juga Roh menolong kita di dalam berdoa. Barangkali doa kita masih banyak terpengaruh dengan hal-hal kedagingan, tetapi bersama Roh Kudus kita akan diajar untuk kita bisa berdoa seturut selaras dengan kehendak Tuhan. Doa adalah usaha menyesuaikan kehendak kita, ya, keinginan kita dengan kehendak Allah, ya. Maka kalau ini sinkron, pasti jawaban Tuhan itu yes, ya, saudara-saudara Tuhan. Kemudian yang ketiga, setia tinggal di dalam kasih Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Artinya kita harus hidup mentaati firman Tuhan. Tadi saya katakan, jikalau firman-Mu tinggal di dalam aku di dalam engkau, ya, kita kemudian tidak menyimpang ke kanan ke kiri, melainkan hanya fokus kepada tujuan ilahi di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki guideline atau alat pandu yang akan menolong kita berjalan kepada jalan-jalan kebenaran, yaitu firman-Nya. Kita tinggal di dalam Dia, kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang keempat adalah kuat dalam pengharapan akan janji kekekalan, ya. Di dalam Yudas 1 ayat 21 tadi katakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Saudara, membangun diri karena memiliki kesadaran akan tujuan hidup yang kekal. Hal ini akan membuat iman kita kepada Kristus semakin mantap dan kuat dan tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang sementara, bahkan oleh ajaran-ajaran palsu maupun godaan-godaan yang lain. Kalau kita mengetahui sesuatu yang berharga akan kita dapatkan, tentu kita akan mengesampingkan hal-hal yang kurang atau tidak berharga. Saudara sekalian Tuhan, biarlah hari ini kita masing-masing membuat keputusan bagi diri kita, membangun diri, membangun iman kita di dalam Allah. Miliki iman yang murni, iman yang sejati, percaya kepada Kristus, berdoa kepada Kristus, dan tinggal di dalam firman-Nya, dan juga memiliki pengharapan akan kekekalan di dalam Kristus Yesus. Walaupun pandemi terus berjalan, walaupun kesulitan terus datang, tetapi iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Mari masing-masing kita saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk yuk kita belajar firman Tuhan, yuk kita mendengarkan renungan, yuk kita beribadah, yuk kita berdoa syafaat, yuk kita terus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka kiranya dengan ibadah persekutuan rumah tangga ini, sekalipun virtual, sekalipun melalui online, tetapi kita semuanya dibangun bersama-sama, dikuatkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah turun atas setiap kita. Haleluya. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, namun ada satu pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ibadah online kita akhiri minggu depan ini, tanggal berapa? Tanggal 12, 13, 15 ya. Tanggal 15 besok minggu itu kita akan ibadah onsite. Kita ibadah di gereja. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap untuk beribadah bersama-sama, mari datang ke gereja dengan protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, tidak bersalaman satu dengan yang lain. Saudara, supaya kita terus bisa tetap sehat dan beribadah bersama-sama. Mari kita tutup di dalam doa. Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah yang murah hati, hari ini kami bersyukur karena melalui kebenaran firman-Mu ini Engkau mengajar kami untuk menguatkan iman percaya kami, mengajar kami untuk belajar membangun diri di dalam Kristus dengan memiliki iman yang sejati, percaya penuh kepada karya Kristus, membangun kehidupan doa yang kontinuitas dalam tuntunan Roh Kudus, dan juga tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan terakhir kami berpengharapan akan janji kehidupan kekal yang sudah pasti, sehingga kehidupan perjalanan kami di tengah masa pandemi ini tidak membuat kami surut iman, tetapi membuat kami semakin bertumbuh, berkembang, dan kuat iman di dalam Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas setiap kami. Haleluya. Amin.